Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi, kemudian mencapai puncak keemasannya pada masa Raja Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Ketika itu, Raja Padmi atau Gayatri, yaitu salah satu istri Raden Wijaya, wafat pada tahun 1350. Setelah wafatnya Gayatri, Tribhuwana Tunggadewi, yaitu Maharani Majapahit yang ketiga, yang juga merupakan anak Gayatri dan Raden Wijaya, menyerahkan tahta Majapahit kepada putranya, Hayam Wuruk. Ketika naik tahta, Hayam Wuruk baru berusia 16 tahun. Setelah naik tahta, Hayam Wuruk bergelar Sri Rajasa Negara. Dan pada masa pemerintahan Hayam Wuruklah Majapahit mengalami zaman keemasannya. Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit yang paling terkenal. Hayam Wuruk juga didampingi oleh Mahapati yang terkenal, yaitu Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada meneruskan cita-citanya untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji-Panji Majapahit. Satu persatu kerajaan di Nusantara dapat disatukan di bawah Majapahit. Kebesaran Majapahit mencapai puncaknya dimulai pada zaman pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jawa Wisnuwardhani pada 1328 sampai 1350 Masehi, dan mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk pada 1350 sampai 1389 Masehi. Dengan Mahapati Gajah Madanya yang kesohor di pelosok Nusantara itu. Masih mengenai Majapahit pada masa puncak kejayaannya. Kira-kira seperti apakah bentuk ibu kota Majapahit di masa puncak kejayaannya? Pada pembahasan kali ini kita akan bersama-sama mengetahui lebih jauh tentang ibu kota Majapahit di puncak kejayaannya. Bab 1. Ibu kota Majapahit menurut catatan Mahuan. Pada tahun 1413 Masehi, Mahuan pernah mengunjungi Majapahit dalam ekspedisi pelayaran yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Pada saat rombongan mereka singgah di Jawa, Mahuan menyempatkan diri untuk menulis catatan mengenai kerajaan yang pada waktu itu diperintah oleh Raja Wikramawardhana dan beribu kota di Trowulun. Dalam bukunya Yinu Shenglan, Mahuan menggambarkan kota-kota Majapahit. Sebagian besar tidak memiliki tembok yang mengelilingi kota atau pinggiran kota. Ia menggambarkan istana raja di Majapahit. Kediaman raja dikelilingi tembok bata merah tebal setinggi 9,32 meter dengan panjang lebih dari 310 meter dan pada dindingnya terdapat 2 lapis. Di gerbang, istana dijaga dengan sangat baik dan bersih. Istana raja berbentuk bangunan 2 lantai, masing-masing setinggi 9,32 sampai 12,42 meter. Lantainya terbuat dari papan kayu dan tikar terbuka terbuat dari rotan atau alang-alang atau mungkin daun palem. Tempat orang duduk bersila. Atapnya terbuat dari atap kayu karas yang dipasang genteng. Gambaran istana yang disebutkan oleh Mahuan sangat berbeda dengan gambaran yang disebutkan oleh Ordorik da Pordedon yang mengunjungi Majapahit pada abad sebelumnya, yaitu pada masa pemerintahan Jaya Negara pada 1309 sampai 1328 Masehi. Perbedaan ini terjadi karena Mahuan kemungkinan besar berada pada area khusus yang diperuntukkan bagi utusan, yang jaraknya masih 1-5 hari perjalanan dari istana Majapahit yang sebenarnya. Selain itu, menurut Mahuan, rumah-rumah rakyat jelata beratap jerami. Setiap keluarga mempunyai gudang penyimpanan yang terbuat dari batu bara. Sekitar 1,24 meter di atas tanah, tempat mereka menyimpan harta keluarga, dan mereka tinggal di atas bangunan ini untuk duduk dan tidur. Namun, tidak semua rumah di Jawa terlihat seperti ini. Menurut buku sejarah dinasti Song, rumah-rumah di Jawa besar dan indah. Rumah mereka dihiasi dengan emas dan batu giok. Kronik tersebut juga mencatat bahwa ketika para pedagang Tionghoa tiba di sana, mereka diterima sebagai tamu di sebuah bangunan umum. Hal ini menunjukkan bahwa Mahuan memang belum sampai di pusat ibu kota Majapahit dan hanya mengamati daerah pinggirannya saja. Bab 2. Ibu kota Majapahit menurut catatan Odoriko.
Odorico Matiusida Pordenone berkunjung ke Majapahit di masa pemerintahan Raja Jayanegara. Ia merinci secara utuh soal gambaran Istana Majapahit. Odorico menceritakan Istana Majapahit sangat besar dan mewah, bahkan melebihi kemegahan istana di Eropa. Istana Majapahit memiliki tangga lebar dan megah yang menuju ruangan di bagian atas. Semua anak tangga istana secara bergantian terbuat dari emas dan perak. Seluruh dinding bagian dalam istana juga dilapisi oleh emas dan perak. Sementara itu, seluruh dinding bagian dalam dilapisi oleh lapisan emas tempa, di mana terdapat gambar kesatria yang diukirkan pada lapisan emas tersebut. Setiap kesatria berhiaskan mahkota emas yang dihiasi dengan beragam batu mulia. Atap istana Majapahit terbuat dari emas murni, dan seluruh ruangan di bawah dilapisi berselingan oleh lempeng-lempeng berbentuk kotak yang terbuat dari emas dan perak. Dapat dibayangkan Istana Majapahit sangat megah sebagaimana dijelaskan oleh Odorico. Odorico sendiri sebagai orang Italia dipersilahkan Jayanegara memasuki istana dan dijamu oleh Raja kedua Majapahit tersebut pada tahun 1321 Masehi. Bab 3. Ibu kota Majapahit menurut catatan Empu Prapanca. Catatan lokal mengenai gambaran Istana Majapahit juga ditulis oleh Empu Prapanca dalam KKW Negara Kertagama. Prapanca menulis Istana Majapahit dikelilingi tembok bata tinggi dan tebal. Raja Hayam Wuruk alias Raja Sanegara dan keluarganya tinggal di dalam tembok bata tinggi dan tebal itu. Pada bagian belakang istana terdapat dua gugusan bangunan rumah atau pakuan dari dua pejabat tinggi di bidang keagamaan, yang disebut Dharma Diaksa Ringkasayuan dan Dharma Diaksa Ringkasogatan. Pada arah utara istana terdapat tanah lapang luas yang disebut Wanguntur atau alun-alun. Pada bagian tepi alun-alun berdiri bangunan yang disebut Witana atau tempat khusus raja menyaksikan kegiatan di alun-alun. Keberadaan Witana ini masih dikenal dalam kompleks bangunan Keraton Jawa. Di Keraton Yogyakarta sendiri terdapat bangsal Witana yang memiliki kedudukan sama dengan zaman Majapahit dulu. Bangsal Witana di Keraton Yogyakarta terletak di Siti Hinggil. Dari ketiga catatan tadi dapat dibayangkan seperti apa ibu kota Majapahit. Dimulai dari catatan Odorico yang secara langsung dipersilahkan oleh Raja Jayanegara, yaitu Raja kedua Majapahit. Kemudian dalam KKW Negara Kertagama yaitu catatan Empu Prapanca pada masa Raja Hayam Wuruk, yaitu Raja keempat Majapahit. Dan catatan Mahuan pada masa Raja Wikramawardhana yaitu Raja kelima Majapahit.